Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyung ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain. Ya, istri Nabi yang lain takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan? Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa. Karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu ya kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15, dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid. Ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari. Kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan. Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah. Karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan. Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau ditutupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti. Ini keliru, nggak boleh. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalekan, apalagi kalau ditambah-tambah gitu. Suatu ketika Nabi diundang makan di rumah sahabat. Dikasih makanan Huzairah. Daging yang dipotong-potong dicampur dengan tepung gandum. Dimakan Nabi. Selesai Nabi makan, Nabi tanya ke sahabat yang punya rumah, "Aina turidu an usolli?" Di mana kau mau aku boleh sholat di rumahmu ini? Lalu kata sahabat yang punya rumah, sholatlah di sini, pojok ini ya Rasulullah. Lalu Nabi pun sholat 2 rakaat di situ, mendoakan yang punya rumah. Pertanyaannya, sholat sunat apakah namanya itu? Usolli sunatan 2 rakaat, udah dikasih makanan oleh yang sahibul bait lillahi ta'ala. Nah, itulah dalil umum dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum berdoa. Hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hadis qaulinya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Orang yang berwudu, lalu setelah berwudu sholat 2 rakaat, setelah itu dia berdoa, doanya dikabulkan Allah. Alangkah indahnya sebelum berdoa itu didahului sholat sunat 2 rakaat. Nabi tak ada menyebut sholat sunat 2 rakaat nisfu Sya'ban, tak ada. Dalilnya umum.
Kawan-kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang tidak sepengajian, yang beda pengambilan dasar hukum, kata dia, nggak ada itu. Saya mau dalilnya khusus. Ada nggak dibuat Nabi? Sedangkan ulama yang membolehkan ini dalilnya umum. Salat sunat safar, sebelum musafir, salat sunat dia 2 rakaat. Tujuannya apa? Berdoa supaya selamat-selamat. Ya Allah, selamatlah kami, jangan sampai meletup ban pesawat nih, jangan sampai salah pencet pilot tuh, mau mencet gas terpincetnya pula rem. Alangkah baiknya sholat sunat dulu 2 rakaat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, kan payah itu kalau tak disebut namanya. Kau sholat sunat apa tadi? Aku sholat sunat 2 rakaat, alangkah baiknya sebelum berdoa maka sholat sunat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, sholat apa? Sholat sunat nisfu Sya'ban. Sama macam tahiyatul masjid. Mana ada pernah Nabi nyebut sholat sunat tahiyatul masjid? Nabi cuma mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Tapi kalau tak dikasih nama kan payah itu. Kau sholat sunat apa tadi? Aku sholat sunat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat. Maka dikasih nama apa namanya? Sholat sunat tahiyatul masjid. Baik, tadi yang kami isyaratkan tentang sholat nisfu Sya'ban, apakah sholat nisfu Sya'ban atau raghaib atau apa? Itu memang sholat itu pernah ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi yang mengamalkan dia ikut Imam Ghazali. Akan tapi dari ulama kita pun telah meneliti amalan itu, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang diikuti oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kitabnya sudah tersebar di Indonesia dengan kitab Fathul Mu'innya. Beliau mengatakan itu sholat tidak ada. Maka kami mengambil jalan tengah. Kami tidak mengatakan, tidak mencaci yang mengamalkannya, cuman kami mengajak untuk merubah niatnya saja. Hadirkan hajat Anda yang banyak. Hajat, kan banyak hajat kita ya. Waduh, banyak banget hajat kita ya. Hadirkan, mungkin malamnya ada witirnya. Witir ambil saja yang 11 rakaat. Lumayan ya. Kalau Anda melakukan 100 rakaat, lumayan kepotong witir 11 rakaat. Witirnya full 10 plus 1. Kemudian ada awabinnya. Awabinnya 6 rakaat. Kemudian hajatnya enggak tahu ada berapa. Istikharah, Masya Allah, cukup. Jadi kita rubah niatnya saja. Karena apa? Kebiasaan baik di satu kampung itu jangan dibatalkan, tapi disempurnakan. Jangan sampai bid'ah, nggak boleh, sesat. Tapi ulama dulu tidak seperti itu, merubah. Bahkan apalagi itu amalan sholat yang baik. Ulama kita dulu, para wali songo, kemungkaran pun tetap dibiarkan perkumpulan, cuman isinya dirubah. Jadi kita pun tidak langsung gembar-gembor fit'ah sesat. Memang Ibnu Hajar Al-Haytami imam kita mengatakan seperti itu, tapi kami tidak ikut-ikutan dalam hal ini karena Imam Ghazali juga menuliskan dalam hal itu. Maka kita ngambil jalan tengah. Kita mengadakan malam nisfu Sya'ban, cuman di dalamnya kita ajak beristighfar sesuai dengan nas hadis Nabi tadi. Allah akan mengampuni. Kita minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jika ada waktu kita melakukan sholat witirnya 11 rakaat, kemudian nanti sholat hajat, sholat istikharah, apa yang lain, baru setelah itu baca doa, selesai. Dan doanya yang panjang. Doanya adalah suruh mengabsen saudara-saudaranya, ibu bapaknya diabsen dalam doa, saudara termasuk orang-orang yang kurang ajar kepada kita diabsen, didoain agar kita tidak masuk wilayah musyahin, orang yang sering benci itu. Kita mengadakan karena memang Nabi menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Jangan seperti sebagian orang mengatakan enggak ada kelebihannya, enggak ada perlunya. Itu wah, bid'ah. Yang dibahas oleh Ibnu Hajar bukan malam nisfu Sya'bannya, masalah amalan sholat. Nisfu Sya'bannya tetap mulia, bukan masalah sholatnya. Bukan masalah nisfu Sya'bannya. Yang dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Haytami masalah sholatnya. Maka kalau Anda sudah punya kebiasaan, jangan dibatalkan. Itu kampung. Itu kampung sedang ibadah, tinggal perlu disempurnakan dengan niat-niat